Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat, insyaallah acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladina nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan iradatnya kita semua dapat berkumpul di Masjid Raya At-Taqwa. Mudah-mudahan berkumpulnya kita semua menjadi saksi berkumpulnya kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa salawat beserta salam kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah yang terhormat, Bapak Dr. Anas HM Utsmani HSMHI, dan juga jamaah sekalian yang hadir di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon ini, dan juga tidak lupa para pendengar setia Radio Maritim 102,6 FM. Izinkan saya untuk membawakan acara pada sore hari ini dengan tema fikih Ramadan, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Andes HM Utsmani HSMHI, dan juga kultum kali ini akan dibacakan tilawah oleh Ananda M. Abdul Fakih. Insya Allah mudah-mudahan acara kita dari awal sampai akhir ada dalam kelancaran. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kultum pada sore hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara telah kita buka. Mudah-mudahan acara kita dari awal sampai akhir ada dalam kelancaran. Selanjutnya, mari kita dengarkan tilawah Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda M. Abdul Fakih. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. شهر رمضان الذي
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن كان منكم الشهر فليصمه وكان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, mudah-mudahan menambah keberkahan bagi acara kita semua. Hadirin jamaah rahimakumullah, selanjutnya mari kita simak kultum yang akan disampaikan oleh guru kita semua Al-Mukarram Bapak Dr. Anas HM Usmani HSMHI. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khamsun yufattirna as-shaim, al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibah wan nadru bisyahwah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Al-mukarramun as-saiman was-saimun rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini Allah panjangkan umur kita, Allah pertemukan kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah istimewa di dalam bulan istimewa, yaitu siyamu Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu sehatkan kita, selalu memberikan kekuatan kepada kita, dan juga mudah-mudahan kita merasa ringan untuk melaksanakan ibadah ini, bahkan sekaligus mudah-mudahan menikmati kelezatan ibadah siyamu Ramadan, dan juga mudah-mudahan ibadah siyamu Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus dituntun. Yang pertama dituntun dengan fikihnya, kemudian yang kedua dituntun dengan adabnya. Kalau kita sudah melakukan tuntunan fikih siyamu Ramadan, maka insya Allah siyamu Ramadan kita sah. Kalau sah berarti sudah gugur, dan juga tidak usah diqodok, tidak usah diganti pada hari-hari yang lain. Dan kalau siyamu Ramadan kita sudah memenuhi adab untuk siyamu Ramadan, tata cara, tata krama, akhlak,
melaksanakan ibadah siamu Ramadan, maka insya Allah siamu Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kali ini dua materi itu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagaimana kita supaya siamu Ramadan kita ini sah, yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana siamu Ramadan kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan pertama, kenapa siamu Ramadan ini kita harus sah, dan kenapa kita siamu Ramadan pada tahun ini harus diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada 3 alasan sedikitnya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang pertama adalah karena kita ingin siamu Ramadan pada tahun ini adalah siamu Ramadan terbaik seumur hidup kita. Maka harus memenuhi fikih Ramadannya dan juga harus memenuhi adab Ramadannya, adab siamu Ramadannya. Karena cita-cita kita siamu Ramadan ini harus menjadi siamu Ramadan kita yang terbaik seumur hidup kita. Kenapa kita bercita-cita seperti itu, bapak-bapak dan ibu-ibu? Karena punten ini bukan nakut-nakuti, tetapi dalam rangka untuk mengkawal siam kita adalah siam yang terbaik. Bagaimana cara mengawal diri kita masing-masing? Jangan-jangan Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Jangan-jangan kita tidak akan ketemu lagi dengan Ramadan tahun berikutnya. Karena kita khawatir Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, maka kita betul-betul harus memprioritaskan, harus mengkawal siamu Ramadan tahun ini adalah siamu Ramadan yang terbaik dalam seumur hidup kita. Yang pertama itu alasannya. Kenapa harus pakai fikih Ramadan? Kenapa kita harus pakai adab siamu Ramadan? Karena ingin kita siam pada tahun ini adalah siam terbaik seumur hidup kita. Bapak dan Ibu, itu yang pertama alasannya. Lalu yang kedua, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita kepengen dengan siamu Ramadan ini dosa-dosa kita diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai yang dijanjikan oleh Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang melaksanakan ibadah siamu Ramadan niatnya karena Allah, karena iman kepada Allah, kemudian memenuhi kriteria fikih Ramadannya, memenuhi kriteria fik adab siamu Ramadannya, kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Semua dosa-dosa yang sudah kita lakukan diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena keinginan kita adalah dosa kita ambrol semua, dosa kita hilang semua yang sudah kita lakukan, maka kita kawal siamu Ramadan kita. Ramadannya adalah siamu Ramadannya yang sah, siamu Ramadannya yang memenuhi adab, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua alasannya adalah karena kita kepengen dengan siamu Ramadan ini kita menjadi bersih lagi. Kalau Rasulullah mengilustrasikannya kawaladin waladathu ummuh, seperti anak yang baru procot dari perut ibunya, baru lahir dari perut ibunya dalam keadaan bersih, suci, putih, tidak punya dosa apa-apa. Ketika kita lahir, maka kita dalam keadaan bersih. Nah kita, bagaimana kita sudah lahirnya lama? Udah 50 tahun, udah 40 tahun, udah 30 tahun, bahkan mungkin juga sudah ada yang 60 tahun, tapi kepengen kita seperti bayi yang baru lahir tadi. Caranya adalah kawal Ramadan ini, siam Ramadan ini adalah siam Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gimana? Fikihnya harus diterapkan, adabnya harus diterapkan. Maka insya Allah kalau fikihnya sudah kita terapkan, kemudian adabnya untuk melaksanakan siam Ramadan kita lakukan, insya Allah
kita puasanya diterima, yang nanti efeknya adalah dosa-dosa kita diterima, dihapus semua. Amin ya robbal alamin. Pengen Pak dosanya dihapus? Pengen Bu dosanya dihapus semua? Caranya adalah kawal siamu Ramadan ini yang terbaik seumur hidup kita, dan juga kawal Ramadan ini adalah Ramadan yang bisa menghapuskan dosa kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Amin. Yang terakhir Pak, 3 saja alasannya kenapa kita harus pakai menerapkan fikih Ramadan, kenapa kita pakai adab siamu Ramadan ini. Yang ketiga, ibu dan bapak, ini yang paling berat ibu dan bapak, keistimewaan siamu Ramadan yang paling istimewa yang ini. Rasulullah bilang, Allah bilang, berarti apa tuh Pak? Kalau Rasulullah bilang, Allah bilang, berarti apa itu? Hadis qudsi. Jadi Nabi bilang, Allah yang bilang, itu berarti hadis qudsi itu. Kalau Al-Quran langsung qala Allah gitu. Tapi kalau hadis qudsi bilangnya adalah qala Nabi qala Allah. Itu namanya hadis qudsi. Kalau hadis ya langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat-ingat tuh ilmunya. Kalau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti apa namanya? Hadis. Kalau qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim berarti apa namanya? Al-Quran berarti. Sedangkan kalau qala Nabi qala Allah Ta'ala berarti itu namanya hadis qudsi. Ibu dan Bapak, Nabi bilang, Allah bilang, qala Nabi qala Allah, as-saumu li wa ana ajibi. Ini yang kita ingin dapatkan Pak. Keistimewaan siamu Ramadan tuh ini yang paling istimewa. Selain keistimewaan menghapuskan dosa, selain keistimewaan nanti masuk surganya pilih dari pintu mana saja, kemudian juga istimewa-istimewa yang lain, tapi ada yang paling istimewa adalah keterangan hadis ini Bapak dan Ibu. Kata Nabi, Allah bilang, puasa itu urusannya langsung dengan aku. As-saumu li. Puasa bulan suci Ramadan itu kata Allah langsung urusannya dengan aku. Wa ana ajibih. Dan saya sendiri langsung yang bayar langsung kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa yang sah dan diterima. Kalau kita puasanya sah dan diterima, yang bayar nanti pahalanya tidak pakai malaikat Pak. Sama seperti Allah mensyariatkan sholat. Kalau Allah mensyariatkan yang lainnya melalui malaikat. Ketika Allah mewajibkan puasa, Allah manggil malaikat Jibril, sampaikan kepada Nabi, kutiba alaikumusiyam faliyasumhu. Itu adalah perintah-perintah Al-Quran untuk melaksanakan ibadah siamu Ramadan. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi, kata Allah, kamu dan umatnya wajib berpuasa Ramadan. Ini SK-nya kutiba alaikumusiyam, ini SK-nya faman syahida minkumus syahra faliyasum. Begitupun ketika Allah mensyariatkan haji dan umroh, cukup melalui malaikatnya saja. Malaikat Jibril sini kata Allah, kemudian kata Allah sampaikan kepada Nabi dan umatnya untuk melaksanakan haji dan umrah. Kemudian ini SK-nya. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, Nabi, Allah mewajibkan kepada kamu dengan umatmu untuk melaksanakan haji dan umrah. Ini SK-nya, wa atimul hajja wal umrata lillah walin nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Itu adalah dalil-dalil atau SK-SK yang mewajibkan Rasulullah bersama kita umatnya, yaitu untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi ketika Allah ingin mewajibkan, ingin mensyariatkan sholat, Bapak dan Ibu, Allah tidak manggil malaikat untuk menyampaikan SK, tetapi Allah memanggil malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian dikemas dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ini adalah perintah Allah kepada malaikat Jibril untuk memanggil Nabi Muhammad karena ingin mensyariatkan sholat, dan mensyariatkan sholat ini langsung Allah, tidak memakai malaikat Jibril, tidak memakai pelantara malaikat Jibril. Ini adalah syariat sholat. Nah, puasa bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau pahala sholat, kalau pahala haji, pahala-pahala yang lainnya langsung disampaikan oleh malaikat. Begitu kita habis sholat langsung malaikat nyatat. Kemudian begitu kita selesai melaksanakan ibadah haji dan umrah, langsung malaikat mencatat. Kemudian kita habis ngaji seperti ini, bapak dan ibu, malaikat langsung laporan kepada Allah, wa dzakarahumullahu fi man indah. Malaikat menyampaikan ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini rajin ngaji di at-taqwa. Kemudian Allah bangga dengan orang-orang yang suka ngerumpul di majelis ilmu. Bahkan Allah mengumumkan di hadapan para malaikat iman indah kepada malaikat-malaikat yang ada di samping kanan samping kirinya, yaitu kepada malaikat yang ada di hadapannya. Ini adalah pahala untuk selain puasa. Tapi kalau puasa ibu dan bapak, tadi tuh ilustrasinya, sholat itu langsung perintahnya langsung berhadapan dengan Allah. Tapi kalau puasa Ramadan ini bukan perintahnya, bukan yang berhadapan dengan Allahnya, tapi ketika memberikan pahalanya Pak dan Bu. Dalilnya mana tadi? Wa ana ajibih, saya sendiri yang langsung bayar kepada dia yang siamu Ramadan. Makanya tadi saya sampaikan ini yang paling istimewa melaksanakan ibadah siamu Ramadan. Oleh karena itu harus dikawal yang terbaik siamu Ramadan kita pada tahun ini. Karena pahala siamu Ramadan ini langsung yang memberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana memberikannya? Langsung di surga Pak. Berarti kita sudah menjadi penghuni surga. Kalau puasanya diterima, puasanya sah dan diterima. Karena Allah itu tidak mungkin kalau memberikan pahala kepada orang yang siamu Ramadan kemudian di neraka, nggak mungkin. Tetapi pasti ketika memberikan pahala siamu Ramadan ini langsung di surga. Mana dalil yang lain bahwa memberikan pahala puasa ini langsung dengan Allah dan di surga? Kata Nabi, bapak dan ibu, lis-shaimi farhatun 'inda iftari wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah yaitu ketika mau berbuka puasa, mau buka puasanya itu. Nanti jangan lupa doanya ya, karena waktu istijabah salah satunya adalah ketika kita waktu berbuka Pak. Oleh karena itu doa keinginan yang paling istimewa, doa sebelum makan, doa di situ. Sambil makan dalam hatinya minta kepada Allah permintaan-permintaan yang paling ibu dan bapak lagi diinginkan. Mangga Bapak dan Ibu, kata Nabi, lis-shaimi farhatun 'inda iftari wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Satu kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Alhamdulillah. Sebentar lagi ini kita luar biasa bahagianya. Makan tadinya dilarang, minum tadinya dilarang, sekarang sudah diperbolehkan lagi ketika sudah waktu maghrib datang. Maka kita sangat bahagia. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, kebahagiaan yang tak terhingga, kebahagiaan yang paling tinggi yang ada di surga adalah kebahagiaan ketika bertemu Allah, ketika menerima pahala puasa. Kata nabinya, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dan satu kebahagiaan lagi adalah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima pahala puasa langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu? Ketika menerima pahala puasa bertemu dengan Allah di mana tadi? Di surga. Amin.
Mudah-mudahan kita semua siamu Ramadannya terbaik dan diterima dan juga sah, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pahala ini langsung bapak-bapak dan ibu-ibu, bahkan pahala puasa ini menjadi garansi buat kita tidak akan bangkrut nanti di akhirat. Ini nih luar biasa nih Pak. Ini agak serius ini Pak. Ayo dengar Pak. Puasa Ramadan yang diterima dan sah, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan memberikan garansi kepada kita, jaminan kepada kita, tidak seperti jaminan kesehatan Pak, tidak seperti jaminan masa tua, tapi ini adalah jaminan surga Pak. Yaitu salah satunya adalah dijamin orang itu yang puasanya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dijamin dia tidak akan bangkrut nanti di akhiratnya. Pertanyaannya, apa ada orang yang bangkrut nanti di akhirat? Kata Nabi banyak. Kata orang Jawa Timurnya banyak. Wakeh. Bapak dan Ibu, di akhirat itu kata Rasulullah banyak orang yang bangkrut Pak. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi, kenapa pada bangkrut nanti di akhiratnya? Apakah dia tidak punya amal sholatnya? Apakah dia tidak mengerjakan haji? Apakah dia tidak mengerjakan zakat? Apakah dia tidak pernah ngaji? Apakah dia tidak pernah sholat? Jawab Nabi, tidak. Dia sholat dan diterima dan sah. Dia juga haji dan diterima dan juga banyak pahalanya. Kemudian dia juga suka ngaji sering dan juga pahalanya banyak, dan juga amal-amalan yang lainnya juga banyak, dan dia dapat diterima amalan-amalan yang lainnya itu. Cuman kata Nabi, orang itu naudzubillah min dzalik, jangan kita, yang nanti bangkrut di akhirat tuh Pak, dia amal sholatnya banyak dan diterima, dia amal hajinya banyak dan terima, umroh dan hajinya banyak diterima, ngajinya juga banyak diterima, kemudian sodakonya juga banyak diterima. Cuman dia banyak berkaitan dengan orang yang orang itu tidak ridho, baik itu kaitannya dengan materi, hak adami, maupun juga kaitannya dengan mendolimi Pak dan Ibu. Kalau sampai meninggalnya kemudian orang itu tidak diberesi, tidak dilunasi, contoh gampangannya umpama ini sini, naudzubillah min dzalik, kita punya hutang sama tetangga 1 juta umpamanya, kemudian ditagih pakai pestol, tar lagi, besoknya ditagih lagi pakai tar lagi, tahun depannya ditagih tar lagi. Bahkan dia cenderung lari kalau mau ditagih. Kalau si penghutang kepada kita ini tidak ikhlas Pak, kemudian kita meninggal, ahli waris kita tidak ada yang memberesi hutang kita ini, maka hutang yang tadi 1 juta itu akan ditagih nanti di akhirat, bayarnya nanti di akhirat. Kalau tidak diberesi sebelum meninggal, kalau tidak diberesi oleh ahli warisnya, dan terutama adalah belum diikhlaskan oleh yang ngutangi kepada kita itu. Kata orang yang ngutangi sama kita, titip buat akhirat gitu. Nah ketika bahasa titip itu Pak, berarti nanti kita ditagih tuh di akhiratnya. Pertanyaannya, bayarnya pakai apa kalau ditagihnya di akhirat? Bayarnya pakai pahala, pakai amalan selain puasa kita. Ada orang yang nagih, kemudian pahala sholat kita buat bayar. Kalau habis, masih ada yang nagih, pahala haji umroh kita buat bayar. Kalau habis lagi, masih ada yang nagih, pahala ngaji buat bayar lagi. Kalau udah habis pahala ngajinya, kemudian masih ada yang nagih, pahala sodako kita Pak, buat bayar lagi. Gimana kalau kemudian amal yang lainnya habis, kecuali puasa, yang nagih masih banyak? Maka bayarnya tidak pakai uang puasa Pak, karena puasa mata tuh kayaknya tadi kapan? Di surga langsung oleh Allah. Lalu bayar
Mana kalau masih ada yang nagih ke sama kita, kemudian amalan-amal lainnya selain puasa sudah habis, bayarannya orang yang nagih sama kita ditimpakan sama kita. Itulah yang disebut orang bangkrut. Pahala ibadah yang lainnya sudah habis, kemudian kejelekan-kejelekan orang yang nagih kepada kita ditimpakan kepada kita. Inilah yang tadi diistilahkan oleh Rasulullah, nanti di akhirat banyak orang bangkrut, Pak. Punten, terutama yang sudah sepuh-sepuh walaupun umur tidak ada yang tahu. Punten, hutang piutang segera dilunasi. Kalau tidak dilunasi, catat Pak di buku wasiat kepada anak-anaknya, barangkali bapak, barangkali mama belum sampai bayar hutang, kemudian keburu meninggal dunia, maka harta tinggalannya tolong tuh dibayarkan, supaya nanti tidak ditagih di akhirat, supaya kita tidak bangkrut nanti di akhiratnya, Pak. Lalu gimana kalau kemudian terjadi tadi orang bangkrut tadi, Pak, masih banyak yang nagih, kemudian kita sudah habis amalnya, maka cara bayarnya apa tadi? Kejelekannya ditimpakan kepada kita. Sedangkan kita cuman punya amal apa tadi? Puasa saja yang diterima, yang diterima tadi gitu. Maka ibu dan bapak, inilah hebatnya puasa, Pak. Makanya harus dikawal fikihnya, harus dikawal adabnya. Hebatnya siamu Ramadan, Pak. Tadi sudah bangkit itu tadi ada orang yang masih nagih, kemudian ditimpakan kejelekan kita. Kitanya cuma satu punya amal siam yang diterima, dan saya itu adalah kejelekan yang tadi ditimpakan kepada kita lantaran puasa kita diterima, Pak dan Bu, itu dihapuskan semua. Inilah dahsyatnya siamu Ramadan. Maka harus dikawal, harus dikawal. Tadi tuh kejelekan yang sudah ditimpakan kepada kita tuh, Pak, karena puasa kitanya di dalam bulan suci Ramadan itu diterima semua. Allah ridho dengan puasa kita, Allah senyum dengan puasa kita. Kira-kira kalau bahasa kita, Allah puas melihat puasa kita itu, Allah bangga dengan puasa kita itu. Maka dosa-dosa yang tadi ditimpakan kepada kita, termasuk dosa kitanya, Pak, dihapuskan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap melenggang ke surga dan menerima apa tadi? Pahala siamu Ramadan, yang kata hadis kusinya as-saumuli, kata Allah, wa ana ajibi, saya sendiri langsung yang ngasihkannya. Inilah, Pak, hebatnya puasa. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, jangan gegampang membatalkan puasa. Saya mah batal lah hari ini gitu. Kenapa? Musafir dari mana? Dari Harjamukti ke Kajaksan. Itu namanya gegampang, itu namanya. Walaupun betul ada ulama yang mengatakan mutlakus safar itu ada, tetapi ini termasuknya tidak mengistimewakan Ramadan. Kata Allahnya, wa antasumu khairul lakum. Kalau mampu mah, walaupun musafirnya sudah memenuhi syarat 85 kiloan, 90 kiloan, kalau puasanya masih kuat mah puasalah, itu lebih baik. Karena siamu Ramadan ini Bapak dan Ibu, satu hari siamu Ramadan yang diterima tidak bisa tergantikan dengan puasa 1 tahun yang diterima, Pak. Saking hebatnya. Selain menghapuskan dosa-dosa kita dan juga mengawal kita langsung di surga tadi, karena pahalanya langsung dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu keistimewaan yang lain adalah siamu Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 hari tidak bisa dibandingi dengan siamu selain bulan suci Ramadan 1 tahun yang diterima, Pak. Luar biasa siamu Ramadan ini. Oleh karena itu jangan gegampang asal batal-batal aja karena ada Al-Qur'annya, ada alasannya. Pak, kenapa nggak puasa? Sakit apa? Gatel. Itu namanya gegampang, namanya untuk batal. Bu, kenapa nggak puasa? Saya tidak puasa 1 bulan penuh ini. Kenapa? Lagi hamil. Kalau hamil kuat mah puasa lebih bagus itu. Kalau hamil kemudian tidak puasa wajib diganti itu. Tetapi gantinya karena hamil kemudian diganti di luar bulan suci Ramadan, pahalanya tidak seperti di dalam bulan suci Ramadan.
Kemudian tahun depannya lagi ibu-ibu yang tadi tidak puasa 1 bulan itu karena hamil, tahun depannya ditanya, Bu puasa nggak tahun ini? Tidak lagi. Kenapa? Lagi nyusui. Tahun depan puasa nggak kira-kira? Nggak lagi. Kenapa? Menyusui lagi. Terus tahun depannya lagi puasa lagi? Nggak lagi. Kenapa? Meteng maning. Ini namanya gegampang tuh. Punten. Kita semua umat Islam harus mengistimewakan puasa awal. Kita lakukan yang terbaik, kita memberikan fikih Ramadannya, kemudian juga adab siamu Ramadannya. Karena Ramadan tadi, siamu Ramadan itu mengawal kita sampai ke surga kita. Amin. Supaya puasanya sah, ada poin-poin tertentu aja. Ada waktu 10 menitan, 5 menitan lagi, supaya puasanya sah dan diterima, Pak dan Bu, punten. Yang pertama, harus niat setiap malam. Sudah dicatat? Harus niat setiap malamnya. Niat itu tidak harus nawaitu saumagodin, Pak. Kalau kita sahur, insya Allah itu sudah di dalamnya ada niat. Walaupun tidak mengucapkan nawaitu saumagodin. Imam Syafi'i memberikan hukum sunnah saja. Kita melafadzkan, yaitu niat itu. Tetapi yang terpenting di dalamnya ada niatan bahwa besok untuk puasa. Maka ada bapak-bapak dan ibu-ibu, ada ulama yang memberikan solusi supaya barangkali kita kelewat niat. Maka tadi malam, kalau tadi malam belum, malam ini Pak, nanti diniati di dalam hatinya, saya niat puasa 1 bulan penuh bulan Ramadan ini. Itu mudah-mudahan nanti kalaupun ada yang kecolongan kita tidak niat, Pak, karena kita sudah niat di awal bulan tadi, entah kemarin sudah niat atau malam ini kita niat, Pak, mudah-mudahan ada ulama yang berpendapat itu mengcover, itu bisa nutupi barangkali ada 1 malam yang kita lupa niat. Ya barangkali nih habis buka puasa tidur blek, bangun-bangun subuh, berarti kan nggak ada kesempatan niat kan? Udah nggak terawih, nggak nawaitu saumagodin, nggak sahur lagi gitu loh. Barangkali ini terjadi, berarti nggak ada kesempatan tuh untuk niat. Kalau tadi kan kalau melek dan kalau sahur sih insya Allah tuh ada niat sebenarnya di dalamnya. Karena ketika kita sahur kan tujuannya untuk puasa nanti besok kan. Tapi ini sih barangkali untuk mengcover, untuk jaga-jaga. Barangkali tadi tuh habis buka puasa, habis sholat maghrib, kemudian blek tidur, bangun-bangun subuh gitu. Isanya kelewat, tarawihnya kelewat, nawaitu saumagodinnya kelewat, kemudian apalagi sahurnya juga kelewat gitu. Kemudian kita puasa besoknya, kalaupun kelewat tadi, kalau sudah niat, mangga tuh, pakai tuh dalam rangka tindakan preventif untuk mengcover puasa 1 bulan itu, diniati dalam hatinya, Pak. Saya sudah niati puasa bulan Ramadan ini adalah sebulan penuh. Saya mau puasa gitu. Mudah-mudahan itu sudah mengcover gitu. Udah yang pertama. Untuk sahnya siamu Ramadan, Bapak dan Ibu, punten, jangan sampai di malam harinya tidak niat, atau tadi dengan cara satu malam niati 1 bulan tadi. Karena ini menjadi furud, menjadi sah, syarat sahnya untuk melaksanakan ibadah puasa adalah harus niat. Tapi niat itu tadi tidak harus nawaitu saumagodin setelah witir, setelah doa. Tetapi ketika kita sholat taraweh, ketika kita sahur, insya Allah di dalamnya sudah ada niat. Tetapi akan menjadi lebih baik menurut Imam Syafi'i, at-talaffuz bin niyah itu sunnah. Melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Mangga setiap malam kita sama-sama ngikuti Bilalnya, ngikuti murokinya, nawaitu saumagodin an ada. Itu dapat pahala, itu niatnya dilafadzkan itu. Udah yang pertama. Yang pertama adalah niat, jangan sampai kelewat. Kalau supaya tidak kelewat, tadi di cover dalam 1 malam, kita niati untuk 1 bulan. Yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu, menjauhi dari yang membatalkan puasa, dari mulai fajar sampai ghurubus syamsi, dari mulai fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau di Indonesia bagus itu dari mulai imsak, nah gitu, ada kata-katanya seperti itu. Mangga tuh dalam rangka untuk
kehati-hatian. Tapi barangkali ini sih Pak, bangunnya pas imsak, bagaimana kalau saya minum atau makan 1 biji korma atau 3 biji korma, masih nggak apa-apa itu. Tapi jangan jadi langganan. Barangkali imsaknya agak terlambat, berarti itu sudah masuk ke fajar nantinya. Oleh karena itu kalau yang normal imsak berhenti. Tapi barangkali bangun-bangun pas imsak, maka mangga tuh tabaruk, makan kurma 3, kemudian minumnya secukupnya, kemudian sudah. Barangkali bangunnya. Tapi kalau bangunnya sudah mulai jam 3, setengah 3 sudah bangun, imsak sudah berhenti Pak ya, untuk kehati-hatian kita. Jauhi yang membatalkan puasa. Maka insya Allah sudah niat, kemudian kita jauhi yang membatalkan puasanya, maka insya Allah kita puasanya sah itu. Lalu yang membatalkan puasa itu apa? Ngelompok di 4 kriteria Pak. Nih, sama-sama dijauhi. Kalau di kitab banyak rinciannya, tetapi bisa diglobalkan ini. Jangan memasukkan benda luar dengan melalui 7 lubang, itu aja Pak. Dan lubang itu tembus sampai ke perut. Kriterianya 4 saja, jaga tuh. Jangan sampai memasukkan barang luar sengaja melalui 7 lubang, yang lubang itu tembusnya ke perut. Mana 7 lubang itu? Telinga 2, hidung 2, mulut 1, 5, 7, 2 lagi adalah jalan depan, jalan belakang. Berarti kalau impus batal tidak, kalau suntik batal tidak, kalau cuci darah batal tidak. Jawabannya tidak, karena tidak melalui 7 lubang. Tetapi kalau impusnya supaya anti lapar, batal tetap. Barangkali saya mau impus supaya tidak lapar-lapar gitu. Tapi ini impusnya, suntiknya memang sebuah keharusan. Menurut medis, Bapak harus disuntik setiap harinya zat tertentu umpamanya. Karena memasukkannya melalui bokong, karena termasuk vaksin. Yang suntikannya adalah melalui lengan kita, maka itu juga tidak batal. Tidak apa-apa, barangkali ada yang belum vaksin. Yang ketiga ini, mangga. Kalaupun bulan suci Ramadan tidak apa-apa. Karena itu tidak melalui 7 lubang. Dan sengaja. Kalau tidak sengaja kita lagi naik motor umpamanya, tiba-tiba ada roti kabur masuk langsung ke perut, nggak batal itu. Itu berarti rotinya roti surga, karena tidak sengaja. Kemudian barangnya barang luar. Jadi kalau umpamanya kita BAB, kita muntah, kecuali memuntah-muntahkan baru batal. Jadi kalau kita BAB kemudian muntah, nggak apa-apa. Kalau muntahnya adalah bukan dimuntah-muntahkan, karena itu barang dalam. Yang batal adalah barang luar. Kemudian sengaja melalui 7 lubang, kemudian kalau kemudian kita utak-utak telinga, kemudian si jarinya dicabut lagi, ya nggak batal itu sih. Tetapi jangan sampai berlebihan. Termasuk kumur-kumur gimana? Kumur-kumurnya nggak batal, tapi kalau dibangetkan, dikeraskan, kemudian ada yang tertelan, batal jadinya. Begitupun nyicipi batal tidak? Nggak batal, karena itu hanya di mulut. Tapi kalau nyicipinya habis 2 piring, ya batal, itu berarti ditelan gitu. Nyicipi korong piring gitu, nggak ada tentunya. Dah paham? Ini dalam rangka mengantarkan sahnya puasa kita. Jauhi niat yang pertama, kemudian yang kedua, jauhi yang membatalkan puasa. Termasuk bagi yang sudah berkeluarga, hubungan suami istri, termasuk membatalkan, dijauhi. Bahkan sanksinya kalau sampai nyelonong di awal Ramadan, di siang Ramadan, maka ada sanksi yaitu kifarat dengan memerdekakan budak kalau dulu, kemudian dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Ini berat tentunya. Oleh karena itu hati-hati. Itu yang mengantarkan puasa kita sana. Yang terakhir, bapak-bapak dan ibu-ibu, supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, selain puasanya sah sudah niat, kemudian menjauhi yang membatalkan puasa, yang berikutnya adalah jauhi
yang membatalkan pahala puasa. Ini adab siam Ramadan, supaya puasa kita tidak seperti yang pernah disampaikan oleh Nabi. Kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu jaza illal atas wal ju. Banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali ngerasain nih lapar dan haus saja. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu terapkan adab siam Ramadan. Kata Nabi, ini adab yang akan membatalkan pahala puasa. Kata Nabi, khamsun yufattirna shaim. Ada 5 yang membatalkan pahala puasa. Bahkan kemarin Habib Zaki menyampaikan ada ulama yang berpendapat 5 ini selain membatalkan pahala puasa, ada ulama yang mengatakan termasuk membatalkan puasa. Tapi abotlah buat kita sih, udahlah yang membatalkan pahala puasa aja. Kalau membatalkan puasa, waduh, kitanya nggak pernah puasa, berarti setiap hari harus diqodho nantinya. Udah, kita ngambil yang paling ringan saja. Ada 5 kata Nabi yang membatalkan pahala puasa. Pahala puasanya dikurangi. Kalau terlalu banyak dari 5 ini ya maka bisa jadi hangus puasanya, pahala puasanya. Apa itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang perlu kita jauhi, yaitu yang membatalkan pahala puasa? Yang pertama adalah al-kadzibu, bohong, termasuk ngunggah status, mengupload berita yang hoax. Yang hoax itu berarti bohong, Pak. Termasuk saya nggak bikin, saya nggak mengupload, cuma meng-share aja pada baik. Termasuk saya sih cuma bagi-bagi saja dari orang lain, sama tuh. Oleh karena itu punten, di dalam bulan suci Ramadan ngerem untuk hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Salah satunya apa tadi? Bohong. Termasuk nulis, termasuk ngunggah, termasuk mengupload yang di dalamnya adalah kebohongan. Punten, termasuk meng-share dari orang lain kemudian dibagi-bagi gitu. Maka itu juga merontokkan, dan sekarang lebih dahsyat dari dulu untuk merontokkan pahala puasa itu, Pak. Kenapa lebih dahsyat? Coba, Pak, kalau Bapak bikin kebohongan, di-share di grupnya ada 100, yang 100 nge-share lagi kepada 100 lagi, berarti berapa ribu itu? Kemudian yang berapa ribunya nge-share lagi kepada orang lain, sumbernya dari kita, Pak. Maka ambrol lah pahala puasa. Kalau itu adalah sebuah hoak atau hoak yang kebohongan. Karena kata Nabi, hoak itu, kebohongan itu, al-kadzibu itu adalah membatalkan pahala puasa. Paham? Yang pertama, Pak, yang membatalkan puasa, adab kita harus menjauhinya bohong. Bohong tidak harus melalui mulut kita. Bisa jadi tulisan kita, bisa jadi jari-jari kita nih, di HP kita, di smartphone kitanya. Kalau kita nulis kemudian kebohongan, maka bisa jadi itu ambrol pahala puasanya. Yang kedua, Pak, al-ghibah, ngerasani orang, ngomongin orang, ngerumpi, yang kalau orangnya dengar apa yang kita ucapkan kemudian dia tidak terima. Paham? Itu adalah termasuk ngerumpi. Kemudian yang ketiga adalah al-ghib an-namimah, adu domba. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah al-yaminul kadzibah, yaitu sumpah bohong. Kemudian yang kelima adalah an-nadru bisyahwa, memandang siang hari walaupun kepada yang halal tapi dengan syahwat, maka ambrol pahala puasanya, terkurangi pahala puasanya. Jauhi hal-hal yang membatalkan puasa dan jauhi hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Mudah-mudahan puasa kita puasa yang terbaik dalam seumur hidup kita, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah, bertasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ditahan dulu, belum kentong. Kita doa nanti ketika berbuka puasa sudah ada kentong, doa masing-masing apa yang sedang kita inginkan mangga. Salah satu waktu mustajab di dalam bulan suci Ramadan adalah ketika kita berbuka puasa. Mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan kultum dari guru kita semua. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaatnya dan juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya selaku MC pada kultum sore hari ini mengucapkan minta maaf apabila banyak kekurangan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihimbau juga kepada para jamaah Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon untuk sampah ya diperhatikan, nanti dibuang ke tempatnya masing-masing yang ada di pojok kiri saya gitu ya. Diperhatikan untuk sampah nanti dibawa masing-masing, tempat sampah ada di sebelah kiri saya. Yuk kita sama-sama tasyahud lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'al jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا